Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan saya. Om Swastiastu, saudara-saudara saya. Tabik pun. Pemirsa Facebook yang ada di Kota Metro dan sekitarnya, pada siang hari ini kami akan memulai kembali live streaming dari Satgas COVID-19 ID Cabang Kota Metro dan Dinas Kesehatan Kota Metro yang hari ini agak lebih istimewa, ya. Kita akan menghadirkan seorang tokoh dari Kota Metro, yaitu Bapak Wali Kota kita sendiri. Kita masih menunggu, sebentar lagi Bapak Wali Kota akan segera tiba. Namun yang sudah hadir di sini kembali Ketua ID kita, Dr. Agung, spesialis penyakit dalam. Kemudian sebagai Ketua Satgas kita dan juga narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Ronald, spesialis penyakit dalam. Hari ini ada beberapa yang akan kita sampaikan. Para dokter, itu mic-nya sudah dinyalakan belum? Takutnya nanti masyarakat tidak bisa di bawah. Siap, sudah. Iya. Kita akan memulai daripada live streaming kita. Sebelumnya kita ucapkan salam sehat untuk kita semua dan semangat terus bagi kita, terutama tenaga kesehatan yang tetap eksis untuk memberikan pelayanan walaupun permasalahan yang cukup pelik di saat COVID-19 ini. Kami akan memperkenalkan kembali Dr. Agung sebagai Ketua ID, kemudian Dr. Ronald sebagai Ketua Satgas. Kita akan memulai mungkin dari penyampaian dari Dr. Ronald sendiri, ya, yang akan menyampaikan sekilas tentang COVID-19 dan perkembangannya hingga hari ini. Coronavirus merupakan infeksi masalah bagi seluruh umat di muka bumi ini. Dengan angka 590 kejadian, 30 pasien sembuh, dan 7 pasien meninggal, merupakan problem yang besar bagi penduduk Indonesia. Ada beberapa istilah yang penting dalam penataan COVID-19. Saya ulang sekilas, apa itu ODP dan apa itu PDP. Dalam pedoman penataan coronavirus, ODP adalah orang sakit. Dulu di awal dikatakan ODP adalah semua orang yang bepergian ke daerah terjangkit. Tapi saat ini dibatasi menjadi orang sakit. Sakit apa? Demam, riwayat demam, atau keluhan batuk pilek. Jadi sebenarnya keluhan ringan. Tapi dengan catatan dia baru bepergian dari daerah terjangkit, negara terjangkit, atau kota-kota di Indonesia yang memiliki transmisi lokal. Transmisi lokal itu adalah infeksi orang ke orang yang sudah dikonfirmasi, maka orang tersebut masuk kriteria orang dalam pemantauan. Tapi kemudian dalam 14 hari dia bepergian ke daerah dengan transmisi lokal. Tapi apabila orang dalam pemantauan tersebut mempunyai keluhan yang lebih berat, kita kenal sebagai ISPA berat, atau adanya pneumonia, radang paru, maka dia masuk dalam kriteria pasien dalam pengawasan. Atau bisa juga pasiennya sebenarnya tidak sampai ISPA berat, hanya gejala demam atau batuk pilek, tapi dia jelas-jelas kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19, dia sudah masuk kriteria pasien dalam pengawasan. Atau orang dengan demam, dengan pneumonia, tapi berada di kota dengan transmisi lokal. Istilah ini kadang-kadang memang hal yang baru, tapi kita harus
Apa konsekuensinya? Apabila kita baru berpergian dari negara atau dari daerah yang mempunyai infeksi COVID-19 dengan transmisi lokal, maka kita disebut orang-orang pelaku perjalanan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus self-monitoring, kita harus membatasi gerakan kita. Tapi apabila kemudian kita mempunyai kontak dengan pasien-pasien yang disinyalir suspek COVID-19 atau kontaknya dengan orang-orang yang sudah terkonfirmasi, kita dikatakan sebagai orang-orang dengan kontak erat. Kita harus mengkarantina diri di rumah. Ini dikenal sebagai isolasi diri. Tapi apabila kita mempunyai keluhan, kita ada sakit, demam, riwayat demam, atau ada batuk pilek, maka kita masuk dalam kriteria orang dalam pemantauan. Kita harus mengisolasi diri di rumah dan dilakukan pemeriksaan swab untuk diagnosa. Tapi apabila kemudian kita mempunyai keluhan berat, masuk ke PDP, maka kita harus diisolasi di rumah sakit. Bagaimana agar COVID-19 ini jangan beredar di metro? Kota metro yang kita cintai ini, saat ini belum ada infeksi yang terkonfirmasi COVID-19. Maka kita harus segera melakukan yang namanya social distancing. Cuci tangan, tingkatkan imunitas, gunakan masker, menerapkan etika batuk, rajin berolahraga, dan jangan lupa berdoa. Apakah itu social distancing? Social distancing itu adalah upaya yang digunakan agar orang sakit tidak menulari orang sehat. Jadi upaya ini untuk memberi jarak agar orang sakit tidak sempat menulari orang sehat. Kenapa kita harus melakukan social distancing? Karena infeksi virus corona tidak bisa hidup di benda mati terlalu lama. Dia harus punya kesempatan untuk berpindah dari seorang sakit ke orang sehat. Apabila kita menjaga jarak, maka kita akan mengurangi kemungkinan perpindahan virus tersebut. Caranya adalah dengan tetap di rumah dan melakukan isolasi diri, ikuti instruksi dari pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang, kita bekerja, belajar, dan beribadah dalam rumah. Kalau ada pertemuan yang besar, seperti pernikahan, hiburan, olahraga, yang mendatangkan banyak orang, kita harus bekerja sama dengan pemerintah setempat, apakah kita mendapat izin, dan sebisa mungkin kita menghindarkan hal tersebut. Kita mengisolasi diri di rumah, kita menghindari keluar rumah. Tapi bila keluar rumah dalam keadaan darurat, itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang gawat atau kebutuhan-kebutuhan pokok saja. Kita menjaga jarak aman bila bertemu dengan orang, jangan melakukan kontak fisik. Kita usahakan bersalaman pun kita bisa melakukan salam dari jauh. Dan orang-orang yang demam harus melaporkan pada petugas kesehatan. Terapkan etika bersin, batuk, dan memberikan pola hidup sehat. Berapa lama kita harus melakukan social distancing? Kita lakukan dalam waktu minimal 14 hari. Kenapa? Karena dalam 14 hari, waktu inkubasi virus disinyalir sudah bisa hilang. Sehingga kemungkinan penularan dari orang sakit ke orang sehat bisa diminimalkan. Ini adalah beberapa kegiatan di luar. Nikah, ya menikah, itu adalah ibadah, tapi resepsinya kalau bisa ditunda. Kurva yang menunjukkan apa yang bisa terjadi dengan social distancing. Apabila kita melakukan social distancing, maka kita akan menghindari diri untuk bertemu dengan orang-orang yang mungkin melakukan perjalanan dari daerah terpapar. Kita tidak pernah tahu siapa yang saat ini mengalami atau mengidap virus corona. Dengan social distancing, dengan membatasi pertemuan kontak fisik, maka virus dari orang sakit ke orang sehat akan terbatasi kontaknya. Apa yang terjadi? Maka kemungkinan orang-orang menjadi sakit menjadi lebih rendah. Angka kejadian sakit secara berbarengan yang dialami oleh orang-orang akan menurun. Kita tidak bisa mencegah seseorang untuk sakit. Tapi apabila orang tidak sakit dalam waktu yang bersamaan, maka sumber-sumber kesehatan, tenaga kesehatan, sarana kesehatan tidak akan terkuras habis dalam waktu yang sama.
Ini akan memungkinkan petugas kesehatan, sarana kesehatan untuk menolong orang yang sakit. Sehingga apa yang terjadi, orang-orang yang tadinya butuh pertolongan bisa tertolong. Nyawa bisa diselamatkan. Angka kesakitan akan menurun. Tapi bila orang kemudian berkerumun, orang kemudian mendapat sakit berbarengan dalam waktu yang bersamaan, maka yang terjadi adalah kekacauan, chaos. Kenapa? Karena orang akan berebut mencari sumber pelayanan kesehatan. Sekarang sudah terdengar banyak kelangkaan APD. Rumah sakit sudah menjerit karena sudah tidak punya sarana isolasi. Di kota metro saat ini belum ada kasus konfirmasi, tapi kita tidak bisa menutup diri karena kita adalah penyangga bagi kota-kota lain. Kita harus menginformasikan ini bukan buat warga metro saja, tapi untuk seluruh kota Lampung. Dengan isolasi diri, kita akan memutuskan mata rantai penularan. Ada ilustrasi bahwa ada korek-korek api yang kemudian dibakar. Dengan satu orang memutuskan mata rantai, kita menghindarkan diri kita menjadi sumber penularan, mungkin bagi keluarga kita, mungkin buat lingkungan kita, mungkin bagi tempat kerja kita. Dan jangan lupa untuk perilaku hidup sehat, yang paling penting mencuci tangan. Dengan mencuci tangan benar, dalam waktu 20 detik dengan tahap, maka kita juga sudah membantu meningkatkan kesehatan kita. Terima kasih, dengan social distancing kita melawan coronavirus. Ya, suatu penjabaran yang cukup mungkin bisa dimengerti ya oleh masyarakat. Dan social distancing ini bukan berarti membatasi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Masih bisa, tetapi kita tetap bisa menjaga jarak. Makanya yang diminta tidak berkumpul begitu rapatnya. Kalau begitu dengan jumlah yang besar, berarti cukup banyak yang harus menyampaikan atau bersosialisasi, sehingga akan banyak yang terjangkiti karena akibat daripada rapatnya, ya, seperti yang kita sekarang contohkan. Ini jaraknya yang biasanya kita bisa berdekat-dekatan, sekarang seperti bermusuhan. Padahal bukan bermusuhan, tapi kita memang sesuai dengan himbauan kita menjaga jarak 1-2 meter, ya. Karena ini yang memungkinkan virus tadi tidak bisa mungkin terlempar ya kepada orang lain yang dekat kita. Baik, nanti sebelum kita akan mengadakan tanya jawab, kita akan mendengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota, yaitu mungkin berupa himbauan ya Pak Wali, tentang bagaimana caranya kita mencegah COVID-19 ini. Kepada Pak Wali Kota, bisa dimulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan saya. Om Swastiastu, saudara-saudara saya. Tapi pun alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini, siang hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Maret, jam 1, kita semua ini masalah corona, khususnya yang ada di metro, dan juga melibat ke yang daerah-daerah lain. Yang terhormat Bapak Ketua IDI beserta anggotanya, terima kasih. Pak Dr. Ronald, terima kasih. Dan juga semua lapisan masyarakat, terima kasih atas kesediaannya untuk kita bersama-sama membicarakan masalah penyakit tersebut. Cukup jelas apa yang disampaikan Pak Dokter tadi tentang penyakit, dengan kata lain bahwa penyakit ini gampang sekali menularnya dan punya dampak angka kematian yang cukup tinggi. Maka pada siang hari ini saya mengajak kepada semua pemirsa, kepada semua pendengar, untuk kita sama-sama proaktif di dalam memerangi penyakit tersebut. Penyakit tersebut tidak akan tuntas oleh petugas kesehatan saja, tetapi oleh kita semua, masyarakat Indonesia, khususnya
masyarakat Metro yang sama-sama kita cintai. Tadi telah kita dengarkan bersama masalah cuci tangan dan juga masalah-masalah yang lain. Saya sebagai kepala daerah akan menambahkan sedikit, Pak Dokter. Jadi beberapa hari yang lalu kita semua untuk membuat bagaimana anak-anak SD dan SMP itu untuk belajar di rumah. Saya menegaskan kembali kepada semua anak-anak saya SD dan SMP. Ini bukan libur, tetapi belajar di rumah. Terkandung arti bahwa anak-anak saya di dalam waktu tersebut tidak sekolah, ini semua belajar di rumah masing-masing. Bahkan Pak Dokter, mulai hari ini mata pelajaran mereka kita tambah satu materi, yaitu tentang penyakit yang kita bicarakan pada hari ini, yang itu disampaikan kepada semua murid kita SD dan SMP yang ada di Kota Metro, di mana jumlah SD di Kota Metro ada 62, SMP-nya ada 27. Kalau kita perkirakan anak sekolah atau murid kita dari SD dan SMP sekitar 24.000. Mudah-mudahan di dalam waktu yang sangat singkat ini anak-anak kita bisa paham tentang penyakit tersebut, sehingga anak-anak kita juga bisa bersama-sama untuk mengatasinya seperti apa yang Pak Dokter jelaskan tadi. Yang selanjutnya kepada ASN, kemarin sore ada instruksi dari Bapak Gubernur Lampung bahwa ASN yang eselon 2 tetap kantor, eselon 3 tetap kantor, tetapi yang pegawai biasa itu ngantor di rumah masing-masing dengan tidak mematikan HP, dan semua hasilnya lapor kepada atasannya. Selain itu juga tadi disampaikan Pak Dokter masalah APD. Kemarin sore saya ditelepon Bapak Gubernur Lampung bahwa dalam waktu singkat Direktur Rumah Sakit Ahmad Yani harus segera membuat catatan kebutuhan APD ada berapa yang direncanakan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya cintai, tanpa saudara-saudara sekalian, penyakit ini tidak akan tuntas, tidak akan beres. Maka dengan segala kerendahan hati, secara bersama-sama, mari kita laksanakan pemberantasan masalah penyakit ini dan masalah teknisnya seperti yang disampaikan Pak Dokter Ronald tadi, yang telah kita dengarkan bersama, yang telah kita lihat bersama. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, apa yang telah kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Metro yang sama-sama kita cintai. Yang selanjutnya, saudara-saudara sekalian, bagi masyarakat Kota Metro yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi website COVID-19 Kota Metro, yaitu corona.metrokota.go.id, atau dapat juga menghubungi di nomor WhatsApp 0895 3242 79757 dalam kurung BPBD Kota Metro, dan 0852 7382 7777
atau Dinas Kesehatan Kota Metro. Demikian saudara-saudara sekalian, sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wali yang sudah menyampaikan himbauannya dan begitu panjang lebar sudah dari menjelaskan bagaimana situasi dan strategi daripada Kota Metro dalam pencegahan COVID-19 ini. Dan kita agak santai dikit ya, bukan gara-gara COVID kita langsung tegang semua ya. Seperti biasa kita tetap saja rileks ya, berpikiran tetap tenang untuk menghadapi ini. Yakinlah Yang Maha Kuasa pasti akan melindungi kita semua. Ya, sebelumnya juga kita akan mungkin bisa mendengarkan strategi ya mungkin yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan dulu mungkin ya. Strategi apa yang terakhir ini sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan tindakan-tindakan upaya-upaya pencegahan terhadap COVID-19 ini, Bu. Kita juga sudah dihadiri oleh Ibu Erla ya, Dr. Gigi Erla sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro. Terima kasih Dr. Chandra. Izin Pak Wali Kota, saya menyampaikan terkait dengan COVID-19, Dinas Kesehatan Kota Metro telah memulai pada akhir Januari, di mana kami sudah memulai menyiapkan kewaspadaan terhadap COVID-19. Setelah pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia juga sudah masuk menjadi negara yang terkena COVID, langkah-langkah Dinas Kesehatan semakin banyak kita lakukan. Pertama yang kita lakukan adalah peningkatan dalam rangka surveillance kepada masyarakat yang datang dari luar negeri, di mana dia menjadi masuk dalam kategori orang dalam pengawasan. Kita tingkatkan dan kita upayakan semua kita lihat dan kita cek kesehatannya. Kemudian ditambah lagi tugas surveillance adalah mengecek orang-orang yang datang tidak hanya dari luar negeri tapi kota-kota yang sudah dinyatakan menjadi kota yang memiliki kasus corona positif. Itu juga kami kunjungi sebagai masuk dalam orang dalam pengawasan. Kemudian dalam pelayanan, tentunya kami bekerja sama dengan semua rumah sakit dan bekerja sama dengan ID. Kami sudah membentuk tim-tim yang kita susun, yaitu pertama kami membuat tim Satgas Dinas Kesehatan Kota Metro. Kedua, bersama dengan ID, yang ID sudah membentuk juga Satgas ID, Satgas COVID ID Kota Metro, juga Satgas COVID Rumah Sakit Ahmad Yani Metro, di mana kami menyiapkan bagaimana sistem rujukan pasien, bagaimana diagnosa pasien apabila ada kasus-kasus yang sudah diarahkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu kami lakukan persamaan persepsi dengan para dokter dan sudah kita sosialisasikan kepada seluruh puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Dan itu terus dilakukan karena perkembangan COVID ini tidak hanya berhenti pada Februari, Maret, terus berkembang terkait kasus, terkait penanganannya. Sehingga rapat kami, persiapan kami bersama dengan ID itu terus-menerus, tidak hanya satu kali. Kemudian sekalian, terkait dengan itu kami juga Dinas Kesehatan mengupayakan pemenuhan alat pelindung diri kepada rumah sakit yang diperlukan. Jadi Dinas Kesehatan tidak hanya mengakomodir rumah sakit pemerintah saja, oleh karena ini sudah menjadi bencana nasional dan Pak Wali Kota sudah memutuskan bahwa ini bencana Kota Metro juga, itu kami akan merencanakan pengadaan APD untuk seluruh sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang sifatnya diperlukan berdasarkan identifikasi kebutuhan, bukan berdasarkan permintaan atau keinginan, tapi berdasarkan identifikasi kebutuhan. Itu yang kami lakukan. Kemudian kami terus berkoordinasi dengan gugus tugas
yang telah dibentuk Bapak Wali Kota, yaitu Bapak Wali Kota telah membuat tim gugus tugas Kota Metro, di mana ketuanya adalah Bapak Sekda, kemudian ada dari Kodim, kemudian ada dari Polres. Itu kami selalu berkoordinasi. Sehingga pencegahan itu tidak menjadi tugas Dinas Kesehatan semata, tapi menjadi tugas semua OPD sekota Metro, bahkan Polres dan Dandim. Jadi itu menjadi tugas semua jajaran di pemerintah Kota Metro berikut vertikal. Itu yang sudah dilakukan, dan sehingga kami bisa fokus kepada penanganan pasien dan pemantauan pasien yang ada. Itu yang kami lakukan, dan alhamdulillah sedang berjalan. Apa yang dilakukan oleh gugus tugas adalah membuat woro-woro atau himbauan kepada masyarakat secara keliling setiap hari selama 10 hari, Pak Wali. Itu sudah berjalan. Kemudian sampai tanggal 16 sampai tanggal 30, tanggal 2 April, ya. Kemudian kami juga melakukan penyemprotan desinfektan ke semua tempat-tempat umum, kemudian kantor-kantor pelayanan, kemudian ke Fasienkes bersama dengan Dinas Pertanian dan Polres. Kita menyemprot terjadwal setiap hari. Mulai dilakukan hari Jumat, Kamis minggu lalu, Pak. Meningkat lagi kepada pemantauan kepada penumpang bus yang baru datang dari luar kota. Jadi tim gugus tugas juga bersama dengan Dinas Kesehatan sekarang memantau kepada bus-bus yang datang dari luar kota dengan cara kami penyemprotan dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan kami menyuruh kepada mereka untuk sama berdiam diri di rumah setelah pulang dari luar kota selama 14 hari. Itu yang kami lakukan, sementara yang kami laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Erla yang sudah menyampaikan strategi apa yang saja yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Metro. Sebelum kita ke Ketua ID, saya ada pertanyaan kepada Pak Wali. Ini Pak, masyarakat kita ini kan mungkin sudah dari jauh-jauh hari, mungkin dari sebulan yang lalu sudah merencanakan satu hajatan seperti ya pesta pernikahan atau mungkin syukuran dan sebagainya di rumahnya, dan ini mengumpulkan orang ini. Nah, ini saya amati masih banyak ya, masih banyak, dan mungkin agak sulit ya, kalau bagi kami saja untuk menghimbau untuk masyarakat sudah tidak mengadakan acara-acara seperti itu. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Metro menyikapi hal tersebut, Pak, kepada masyarakat? Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak yang nanya. Jadi ini ada di depan saya maklumat Bapak Kapolri. Maklumatnya banyak. Antara lain adalah yang Bapak tanyakan. Harapan kami adalah dengan adanya sosialisasi yang kita laksanakan pada hari ini, salah satu diantaranya adalah pemahaman. Dengan pemahaman tentang penyakit tersebut, satu. Dengan pemahaman tentang bahaya penyakit tersebut. Yang ketiga, pemahaman bahwa ini tidak akan berhasil kalau tanpa kerjasama kita semua. Maka saya berharap masyarakat juga menyadari, karena maklumat itu salah satu diantaranya adalah untuk menghindari pertemuan-pertemuan yang sifatnya massal, karena cara penyebaran penyakit tersebut cukup jelas. Apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, salah satu diantaranya adalah kita komunikasi dengan orang yang cukup banyak. Jadi harapan saya dengan segala kerendahan hati, tugas ini adalah tugas bersama, sehingga masyarakat yang mau hajatan dibuatlah yang minimal mungkin untuk mengumpulkan orang satu, atau resepsinya, maaf nikahnya sekarang misalnya
resepsinya kita tunda sampai dengan permasalahan ini selesai. Kalau misalnya kita semua bersepakat untuk melaksanakan kegiatan ini dan ini menyeluruh sekota metro bangsa Indonesia, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama semuanya akan tuntas. Terima kasih. Ya, jadi memang semua kita memang harus ya mau berkorban lah ya, kira-kira demikian. Ketika semua tenaga medis itu sudah berada di garda terdepan, ya kami hanya meminta tolong daripada masyarakat untuk bisa mencegah ini dengan berdiam diri di rumah, tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan agar orang tidak terjangkit. Kalau terjangkit banyak yang mendapatkan penyakit, datang ke rumah sakit berbondong-bondong, tenaga kesehatan terbatas. Yang terakhir yang kelengar itu tenaga kesehatannya kita chaos sama sekali. Nah ini jadi itu yang kenapa kita harapkan ada ini gitu. Jadi pengantin baru ditunda dulu Pak ya. Jadi dengan kata lain Pak, berkaitan dengan penyakit ini, yang masalah utama adalah kita berprinsip bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, ketika seseorang terkena penyakit apapun, lebih-lebih penyakit ini tinggal pilih satu di antaranya, hanya dua pilihan, hidup, dengan kata lain sembuh atau tidak sembuh. Maka kita berupaya bagaimana kita untuk mencegah supaya penyakit ini terlepas bukan hanya dari kita, tapi terlepas untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat metro yang saya cintai. Ya, ini luar biasa ya pernyataan dari Pak Wali Kota. Yang kita tahu Pak Wali Kota juga memang seorang praktisi kesehatan. Jadi apa yang dikatakan memang itulah yang sebenarnya ya. Pengalaman pribadi daripada Pak Wali Kota ketika menjalani praktik kesehatan itu yang sudah sebagian disampaikan Bapak tadi ya. Itu mungkin mudah-mudahan masyarakat bisa terhimbau dengan yang disampaikan Pak. Kemudian saya akan sedikit bertanya kembali ke Ketua IDI ya, sudah hadir sini Dr. Agung. Ini bagaimana kesiapan para dokter yang ada di Kota Metro untuk mengantisipasi hal tersebut. Terutama juga tadi ada sebelum kita acara tadi disinggung juga bagaimana di praktek-praktek dokter yang masih begitu banyaknya. Sepertinya praktek Dr. Agung atau Dr. Ronald ini mungkin yang cukup banyak-banyak ya. Ini kan juga mengumpulkan massa dan memang agak ramai juga. Nah, ini kan jadi sorotan masyarakat loh. Ini dokter katanya menghimbau untuk tidak mengumpulkan orang, tapi di praktiknya masih mengumpulkan orang. Nah, ini tolong tanggapan dari Ketua IDI. Terima kasih Bang Chandra. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, selamat datang Pak Bairin selaku Wali Kota, Ibu Irna Kesehatan yang telah alhamdulillah bersedia rawuh hadir di acara kita live streaming. Sebagai informasi Bapak, acara ini memang kita adakan untuk salah satunya dalam hal social distancing. Kita ada program sosialisasi. Kemarin sebelum acara live streaming, kita dari Satgas COVID yang diketahui Dr. Ronald itu sudah membuat program sosialisasi yang salah satunya yang pertama di rumah sakit yang nanti menjadi tempat rujukan pasien yang menjadi terkena dengan PDP-nya dokter Bapak. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sosialisasi akan dilakukan ke masyarakat awam. Tetapi berhubung kita juga konsekuensinya dengan social distancing, dari IDI membuat acara ini. Jadi dengan ini diharapkan kita bisa menjangkau teman-teman yang ada di seluruh wilayah metro untuk berinteraksi dengan melalui minimal kontak
dengan fasilitas Facebook dan Instagram gitu. Dan saya juga mengatakan terima kasih juga komitmen dari Bapak Wali untuk dengan tegas bagi masyarakat yang ingin mengadakan hajatannya Pak ya, kalau bisa tunda dulu gitu ya, untuk itu. Jadi ini untuk mengerang lajunya si virus ini Bapak. Kemudian untuk ketersediaan APD, alhamdulillah sampai saat ini mungkin masih tersedia. Mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus tambahan di Kota Metro. Kami dari ID kemarin Bapak menggalang donatur dari teman-teman sejawat sendiri, dan alhamdulillah ada dukungan dari Dinas Kesehatan, kemudian ada dukungan dari rumah sakit dan layanan kesehatan mengenai penyediaan APD. Kemudian untuk tenaga kesehatan sendiri, terutama para dokter, ini teman-teman sejawat adalah garda terdepan yang dalam hal peperangan, kalau musuhnya kelihatan itu enak Bapak, kita pakai senjata. Tentara itu lebih enak pakai bedil, tetapi musuh kita adalah virus Bapak. Jadi tidak tampak, tapi serangannya sangat hebat. Dan yang di depan adalah para teman-teman sejawat. Jadi yang pertama adalah seperti yang disampaikan Dr. Ronald tadi, tetap jaga stamina, tetap jaga kesehatan. Semua masyarakat bertumpu pada tenaga kesehatan, tidak hanya dokter. Perawat, bidan memang pemegang kendali ini. Jadi saya sarankan, alhamdulillah saya prakteknya sudah mulai saya kurangi, Pak Chandra. Saya batasi, yang seharusnya seminggu saya ada beberapa hari yang libur. Jadi mohon maaf nanti kalau yang ke praktek itu. Dan juga ada himbauan ke masyarakat Bapak, kalau memang betul-betul tidak mendesak, tidak sakitnya tidak urgensi, untuk bisa diobati di rumah dulu. Misalnya hanya sumeng-sumeng gitu, bisa minum paracetamol dulu. Tapi kalau memang sudah keadaan mendesak, bisa baru ke tempat-tempat praktek. Dan teman-teman yang ada di rumah sakit sudah mulai membatasi polinya. Kalau yang teman-teman di bedah dan perhimpunan sudah mulai ada instruksi dari perhimpunan. Ini mungkin kita tindak lanjuti Pak Chandra, itu sebagai sikap kita untuk kita memang menyediakan diri agar bisa sehat menghadapi musuh kita ini. Iya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Dr. Agung, Ketua ID. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita mulai dengan diskusi pertanyaan dari masyarakat ya. Ini mungkin bisa saya arahkan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Ini dari Mbak Siti Khotijah. Apakah di Metro nanti ada tes massal? Ya, terima kasih pertanyaan dari Mbak Siti Khotijah terkait tes massal untuk corona. Kita sedang menunggu instruksi dari Kemenkes. Untuk sementara Kementerian masih memfokuskan kepada kota-kota yang sudah terjangkit lebih banyak, yaitu DKI, kemudian Bandung, Solo, dan sebagainya. Untuk Dinas Kesehatan siap apabila nanti diperintahkan oleh Kementerian. Tapi untuk saat ini belum. Saat ini belum, karena bahan itu juga belum tersedia. Kebetulan pengadaan juga tidak ada, jadi barang dalam keadaan kosong. Jadi untuk saat ini yang dicurigai tetap kita pakai prosedur yang lama, kita swab, kita kirim gitu ya. Pasien yang dicurigai kita swab selama 2 kali, nanti kita kirim ke laboratorium. Oh ya, ya. Kemudian ini mungkin apa ke Ibu atau ke Pak Wali Kota, ini dari Saudara Fatoni Ahmad. Pertanyaannya, apakah penderita corona yang tidak punya BPJS bisa dibantu oleh pemerintah biaya perawatannya? Terima kasih. Jadi kalau memang sudah ditentukan diagnosanya dengan dilihat dari hasil labnya, insya Allah
bukan hanya masalah perawatan ya, Iya. semua ditanggung oleh Pemerintah. pemerintah. Jadi luar biasa. perawatannya juga, obatnya juga, semua insya Allah ditanggung oleh pemerintah. Tetapi bukan membuka supaya orang yang sakit banyak. Ya, jangan sampai nanti orang yang sakit itu banyak. Iya, iya. Tapi semua ditentukan hasil Kayak masa depan. labnya ya. Lab ya, ya. Terima kasih. Oke. Ya. Ya, terima kasih jawabannya Pak Wali Kota. Kemudian ini dari Mbak Reni, ya. Ini mungkin ke Dr. Ronald ya. Sampai kapan social distancing di Kota Metro? Apakah waktunya diperpanjang? Jadi bagaimana kira-kira social distancing ini? Apakah memang ada batasan waktunya? Dan kira-kira kapan sih perkiraannya ini bisa kita bebas untuk seperti dulu lagi gitu? Baik, terima kasih. Pertanyaannya sebenarnya bukan lagi kapan waktunya, tapi isunya adalah kapan temuan pasien baru kemudian berhenti. Seperti kita ketahui di kota Wuhan, Cina, angka temuan pasien baru sudah dinyatakan 0, sehingga kemudian pemerintah di sana berani membuka kotanya yang tadinya di lockdown kemudian menjadi terbuka. Di Indonesia saat ini baru memasuki tahap badai untuk suatu COVID-19. Jadi untuk menjawab kapan kita harus melakukan self distancing, maka sebelum keadaan kemudian menjadi kondusif, kita tetap harus melakukan self distancing. Angka 14 hari itu adalah untuk self isolation. Self isolation adalah apabila kita kemudian ditetapkan menjadi orang dengan kontak erat, atau kita menjadi orang dalam pengawasan atau pasien dalam pemantauan yang disinyalir kita memiliki potensi kita sudah terinfeksi corona, maka kita harus mengisolasi diri minimal 14 hari. Kenapa? Karena dalam 14 hari masa inkubasi dari virus dikatakan sudah hilang, sehingga kemudian orang yang tadinya terkena sudah menjadi imun, sudah memiliki kekebalan, sudah sembuh, dan dia tidak menularkan ke yang lain. Namun self distancing, kita menjaga diri, perilaku hidup sehat, menjaga kontak, tetap mencuci tangan, etika batuk harus kita terapkan sampai kapanpun. Gitu mungkin, Dok. Ya, ya, mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Dinas. Menambahkan terkait masa darurat bahwa sudah ada surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia bahwa terkait dengan masa darurat ini Indonesia menyatakan sampai tanggal 28 Mei dinyatakan masih darurat. Artinya barangkali social distancing masih sampai tanggal 28 Mei apabila tidak diperpanjang. Itu. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya menarik sekali, Pak. Ketika pertanyaan ini waktunya sampai dengan lama, ini yang saya khawatirkan. Ini adalah dampak-dampak yang lain. Ketika kita tidak berkomunikasi seperti apa yang telah kita lakukan sebelum kita kena musibah ini angka kemiskinan di Metro 8,68, Pak. Sekali lagi 8,68. Untuk Provinsi Lampung, angka kemiskinan itu 12,6. Saya punya kekhawatiran kalau hal ini akan lama terjadi, maka angka kemiskinan di Metro akan nambah lagi. Sedangkan niat, kiat pemerintah daerah dengan segala upayanya adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Salah satu ukurannya adalah menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran. Itulah yang menjadi pemikiran kami, itu yang menjadi kebijakan kami. Kalau hal ini akan terjadi lama, saya punya kekhawatiran masalah angka kemiskinan akan bertambah. Maka saya mengajak kepada masyarakat Metro yang tadi saya sampaikan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini tidak cukup oleh pemerintah daerah. Ini adalah kerjasama yang baik kita bersama-sama, pemerintah dan juga semua lapisan masyarakat. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan kekhawatiran dan harapan dari Pak Wali Kota juga menjadi kekhawatiran kita dan harapan kita, Pak. Ya, karena memang masalah ini benar-benar menyita kita
bahkan menurunkan mungkin ya yang tadi ya, angka kemiskinan bisa bertambah karena ini. Kita berharap masyarakat bisa mengerti dan sama-sama dengan kita ya, dengan pemerintah daerah menanggulangi dampak daripada coronavirus ini. Nah, ini mungkin agak sedikit ilmiah ya. Ini pertanyaan mungkin kalau ilmiah ini kita serahkan aja kepada ahlinya ya. Ini ada ahlinya. Ini Pak dari Pak Sargian Yanu Ardi. Nah ini bagi penderita SLE, ini kan yang betul-betul imunitasnya menurun ya. Bagaimana cara mencegahnya? Apakah sama dengan orang normal biasa? Ya ahlinya ya yang jawab ya. Ya. Baik, Dokter Agung juga sebenarnya sangat bisa menjawab. Tapi saya coba, saya dulu dok ya. Jadi SLE adalah, singkatannya adalah Systemic Lupus Erythematosus, di mana ada kegangguan secara sistemik dari organ di badan, dalam hal ini gangguan imunitas. Pasien-pasien SLE sering mendapat obat yang justru menurunkan daya tahan tubuhnya karena sistem imunitasnya terganggu. Agar sistem imunitas itu bisa tidak kacau, dia diberi obat penurun daya tahan tubuh atau imunitas, sehingga orang-orang SLE kemudian menjadi rentan untuk terkena COVID-19. Justru dalam hal inilah kita berbicara mengenai kebersamaan tadi yang kata Pak Wali. Ini bukan lagi daya tahan tubuh saya kuat, kemudian saya cuek aja untuk berkumpul karena toh saya masih muda, tidak ada penyakit. Justru kita harus social distancing, harus menjaga diri untuk tidak keluar rumah, untuk menjaga orang-orang ini, untuk menjaga pasien-pasien SLE, untuk perilaku menjaga diri agar tidak terkena, tidak ada perbedaan khusus. Para ahli sudah mengatakan pola hidup sehat, cukup istirahat, makan buah 3 kali sehari, makan sayur 3 kali sehari sudah cukup untuk meningkatkan imunitas kita agar kita tidak terpapar dari virus corona. Tapi apabila kemudian ada anggota keluarga kita, sahabat kita datang dari daerah terpajan tanpa keluhan kemudian memaparkan orang-orang ini, maka rantai itu tidak akan pernah putus. Harus ada itikat baik dari semua orang untuk menghindarkan diri dari pertemuan-pertemuan, apalagi apabila mereka berasal dari daerah terpajan. Mungkin bisa Dr. Agung tambahkan. Terima kasih Dr. Ono. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ono tadi, teman-teman Odapus itu memang punya imunitas yang harus diperbaiki, sehingga untuk menjaga jatuh dalam flare. Jadi pada masa saat ini kami mohon teman-teman Odapus tetap menjaga kesehatan, perbanyak buah, kemudian nutrisi, dan jangan lupa tetap minum obat-obat yang rutin untuk diminum. Jadi jangan sampai dilupakan obat-obat yang harus diminum dan tidak mengurangi aktivitas yang berlebihan. Jadi tetap diam di rumah, aktivitas di rumah, dan tetap berkomunikasi dengan dokternya, dengan teman-teman sesama Odapus bisa melalui online. Jadi tidak usah ketemuan dulu ya. Kan teman-teman yang di Odapus ini memang rata-ratanya senang ngumpul karena saling curhat antara sesama Odapus. Pada saat ini mohon untuk curhatnya dialihkan ke online saja. Gitu. Mungkin yang saya bisa tambahkan Pak Rona. Ya, terima kasih. Dua pakar kita sudah menjawab dengan lugas ya. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan ya bagi penderita SLE. Nah, ini ada pertanyaan mungkin ke Ibu Dinas Kesehatan nih. Jika ada tetangga atau saudara pulang dari luar daerah, ya ini pasti daerah yang transmisi lokal ya, yang sudah melaporkan dan menderita batuk, sesak napas, demam, apa harus lapor ke Dinkes atau bagaimana? Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus. Jadi kalau ada kita warga yang baru datang dari kota yang terpajan tadi, agar segera lapor ke puskesmas terdekat, karena mereka, kita kan tidak tahu datanya, kecuali mereka melaporkan.
itu adalah masuk dalam orang dalam pemantauan laporan masyarakat karena dari dalam kota. Kalau dari luar kota, luar negeri itu sudah jelas terdata oleh kantor kesehatan Panjang, sehingga kita langsung datangi rumahnya karena data sudah ada Pak. Tapi kalau yang orang dari dalam negeri aja tetap harus melapor karena kita tidak tahu siapa yang datang, itu Pak. Ya. Ya. Mungkin Dinas Kesehatan punya kontak-kontak person yang bisa nanti dicatat masyarakat. Mungkin bisa diketikkan di situ. Untuk yang baru datang aja ke puskesmas terdekat. Yang terdekat ya. Tidak perlu ke Dinas Kesehatan. Puskesmas terdekat saja cukup. Tapi kalau nggak tahu, boleh juga ke Dinas Kesehatan. Ada ke call centernya Bu? Untuk kontak person kita masih menggunakan pertama koordinator Satgas Dinas Kesehatan Kota Metro, yaitu Dr. Silvi. Kemudian kedua kita menggunakan Kabid P2P Dr. Edo. Kemudian saya sendiri bisa menjadi nanti ada nomor-nomor yang nomornya bisa nanti kita kami share sampaikan ya, ke masyarakat. Baik Bu, terima kasih juga. Ini ada nomornya yang Oh iya. sebentar ya, Apa ya? 0852 7382 7777, ini ke Dinas Kesehatan Kota Metro. Oh, ini call centernya ya jadi. Jadi itu maksud saya, ini pertanyaan bagus sekali, bagus sekali. Ketika seseorang itu mungkin hajatan atau kemarin ada yang meninggal di Karangrejo, juga kasusnya seperti ini, ya saya minta mereka tuh lapor yang paling simpel. Misalnya di situ ada Pak RT, lapor dengan Pak RT. Nanti Pak RT lah yang mengantarkan ke Dinas Kesehatan yang terdekat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin nanti bisa di-share ya nomor telepon tersebut ya. Ya, ini juga kembali ini ke Pak Wali Kota juga nih. Ini mungkin diulang-ulang ya. Bagaimana tanggapan Bapak Wali Kota terhadap para pemudik dari kota-kota transmisi lokal yang mau mudik ke metro, padahal pemerintah sudah ada instruksi social distancing? Ini yang harus memerlukan satu pemikiran. Kalau misalnya orang itu dari daerah yang di tempat tinggal mereka itu memang sudah banyak kasus itu, contoh di Bogor atau di Bandung gitu kan maksudnya. Ya, ini kita mau menolak nggak mungkin. Maka tadi dengan cara setelah datang dia wajib untuk melapor. Sekali lagi, bukan hanya himbauan, wajib untuk melapor ke Pak RT, sehingga Pak RT lah yang mengantarkan ke dinas, ke puskesmas terdekat. Atau puskes ini kan bukanya kan siang aja nih, tamu kan belum tentu siang. Kalau dia malam ya mungkin lapor ke Pak RT, paginya diantar ke puskesmas yang terdekat. Sama ya, makasih. Terima kasih Pak Wali. Ini juga jadi permasalahan juga ketika ini kan menjadi lintas ya. Maksudnya bukan saja masyarakat kota metro, tetapi juga metro menjadi pusat dan menjadi pusat rujukan termasuk. Ini yang kadang-kadang kita bisa salah dalam alurnya. Jadi mohon mungkin Ibu Kepala bisa menyampaikan alurnya. Mungkin untuk warga di luar metro juga mengerti bagaimana nanti tata caranya ketika ada penderita di daerah dia atau mungkin keluarganya yang mungkin ingin ditangani tentang corona ini, Bu. Terima kasih. Tadi setelah warga yang dari dalam kota datang segera melapor, nanti tim surveillance akan memantau. Untuk pasien-pasien yang sakit dengan gejala dokter batuk, pilek, demam, sesak napas, silahkan datang ke puskesmas terdekat. Nanti akan diperiksa oleh dokter yang ada di puskesmas dan sudah kita berikan satu prosedur yang sama, bahwa apabila ada kasus itu dan dengan riwayat datang dari luar negeri atau kota terpajan sekarang, itu perlu diwaspadai. Kemudian dokter akan menegakkan diagnosa apakah puskesmas bisa mengobati atau tidak. Kalau tidak bisa, dianggap itu berat oleh dokter, akan dirujuk kepada puskesmas kepada rumah sakit. Nah, masyarakat puskesmas dalam merujuk masih menggunakan sisrut karena masih mengharapkan rujukan berjenjang. Kemudian rumah sakit akan memeriksa lebih jauh, lebih dalam dengan ronsen, dengan lab dan sebagainya. Kemudian ditegakkanlah diagnosa oleh dokter rumah sakit.
kemudian dokter rumah sakit akan memutuskan apakah akan dirawat atau tidak, atau dirujuk ke rumah sakit yang memiliki ruang isolasi terkait dengan perawatannya. Tapi di sini saya sampaikan bahwa sekarang semua rumah sakit diharapkan sudah harus memiliki ruang isolasi, karena tidak bisa mengharapkan rumah sakit Ahmad Yani. Tapi Ahmad Yani harus jauh melangkah lebih tinggi lagi sebagai rumah sakit isolasi sesuai standar. Jadi gitu, menghadapi banyaknya nanti pasien-pasien yang akan didiagnosa sebagai diduga corona. Ya, tapi gini Bu, ya. maksud saya, apakah ini sudah menjadi satu persepsi yang sama dengan dinas kesehatan di kabupaten lain Bu? Karena Metro kan sebagai pusat rujukannya. Jadi kadang-kadang mereka nggak apa main antar, kadang yang seperti contoh kemarin ada yang diantar pakai sepeda motor oleh keluarganya. Kucuk-kucuk datang ke situ. Waduh, ini kan bahaya ini, melewati daerah kita di Metro tanpa ada satu pembekalan peralatan yang bisa mencegah ini menjangkiti warga kita gitu. Ya, baik. Memang kita bekerja berdasarkan peraturan dan evaluasi terus-menerus. Kemarin memang waktu kejadian itu Pak, waktu ada pasien dari Lampung Tengah kepada Rumah Sakit Ahmad Yani, bahwa baru ditunjuk Rumah Sakit Ahmad Yani, Rumah Sakit Bobasar dan Abdul Muluk saja sebagai rumah sakit isolasi. Sehingga memang pengertian tenaga medis sendiri pun masih belum sepenuhnya paham, sehingga tujuanlah ke Ahmad Yani. Tapi sekarang sudah semakin dievaluasi dan semua rumah sakit bisa menerima kasus pasien dengan ciri-ciri demikian, di mana bahwa dia belum tentu dia corona positif. ODP dulu ODP dulu, masih dalam ODP, silahkan semua rumah sakit harus bisa melayani. Apabila sudah dilayani, kemudian dilakukan swab positif atau negatif. Nah, apabila positif, memang sekarang masih ke Abdul Muluk. Kami harapkan Rumah Sakit Ahmad Yani kemarin sudah bebenah bahwa dia juga memang benar-benar bisa menerima pasien dengan PDP positif. Jadi itu Pak, barangkali kemarin memang demikian, karena tapi sekarang sudah mulai paham tertata ya. tertata. Karena saya tadi pagi oleh teman dari dinas kesehatan Lampung Timur nanyakan kalau ada pasien apa, bagaimana caranya ke Ahmad Yani, bagaimana siapa yang dihubungi dan sebagainya. Ini jadi akan pasien dari sana mau langsung ke apa? Nah ini dari dinas kesehatan loh Bu. Makanya mesti ada satu persepsi, jangan ini semua ditanggung oleh Metro gitu maksud saya. Jadi semua di sekelilingnya ya juga harus mempunyai satu kesamaan dalam alurnya gitu. Sudah kemarin diarahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bahwa semua rumah sakit harus siap, harus memiliki ruang isolasi. Ya, ini banyak sekali pertanyaan nih Pak Wali, ya banyak sekali masyarakat benar-benar antusias sekali dengan acara kita ini. Nah ini ada pertanyaan dari Berlinda, dari Mbak Berlinda. Dok, ini kemana nih? Ini ada dokter ada 3, tapi ya kayaknya yang 2 yang pakar nih ya. Dok, ceritakan perjalanan penyakit corona secara singkat dari masuk ke badan sampai ke badan kita ya, sampai terjadi ARDS. Angka kematian tertinggi karena apa ya Dok? Nah ini pertanyaan secara ilmiah ini. Silakan Dokter Nal mungkin ya. Makasih, saya coba jawab secara singkat ya. Jadi coronavirus adalah virus yang hidup di inang. Dia tidak bisa hidup di luar tubuh makhluk hidup. Apabila corona kemudian berpindah dari seseorang ke orang lain, paling umum dia adalah masuk melalui saluran pernafasan. Begitu dia masuk ke saluran pernafasan, dia akan tinggal di jaringan epitel. Kemudian dia akan menginstruksikan sel-sel tubuh untuk mereplikasi virus dia. Jadi kemudian dia berkembang biak dengan menggunakan sel inang. Jadi sel tubuh ditipu oleh virus ini menjadi tempat dia untuk berkembang biak. Sampai suatu saat terjadi ledakan virus itu membanyak secara berlebihan. Tubuh akan membaca ini sebagai suatu ancaman, kemudian dia akan menimbulkan suatu imunitas. Tubuh tidak bisa membaca ini virus apa, benda apa, dia hanya bisa
menanggapi respon melalui suatu sistem yang dinamakan sebagai sitokain. Virus ini kemudian bisa memanipulasi sitokain itu, sehingga sitokain yang tadinya diharapkan mengeliminasi virus bekerja secara serabutan. Itulah yang dikenal sebagai badai sitokain atau sitokain storm. Keadaan ini kemudian akan membuat sistem imunitas seseorang menjadi lumpuh. Jadi penelitian yang berlangsung saat ini menyatakan bahwa infeksi virus corona jauh lebih patogen dibandingkan infeksi virus sebelumnya karena sifat dari memanipulasi sitokain ini. Pada saat kemudian tubuh mengerti bahwa virus ini memanipulasi dia, ada bahaya lain, yaitu dari kuman-kuman yang secara komensal ada di tubuh manusia. Karena sistem imun kita kemudian shutdown, lumpuh, kuman komensal ini kemudian menjadi berlebihan. Itulah yang kemudian menjadi infeksi tambahan, sehingga terjadi sepsis dan kematian. Kapan akhirnya seseorang bisa bertahan dari virus ini? Pada saat seseorang itu dengan kemampuan imunitas yang baik dapat mengenali virus itu di lini pertama pertahanan tubuh melalui refleks batuk, refleks dari kelenjar silia di saluran pernapasan, dia bisa melempar virus itu keluar. Sehingga kami anjurkan bagi para perokok agar menghilangkan hoax atau pengertian bahwa dengan merokok lebih banyak justru akan membakar virus sehingga mati. Justru dengan merokok lebih banyak, maka kemungkinan imunitas tubuh kita menjadi lumpuh sehingga lini pertahanan dari imunitas terhadap virus hilang. Orang yang sehat akan bisa mengeliminasi virus itu dalam waktu singkat. Namun tidak menutup kemungkinan dia menjadi carrier. Apa itu carrier? Dia tidak mengalami sakit karena dia bisa menekan virus itu, tapi dia bisa menularkan ke orang lain. Itulah yang saat ini masih diteliti. Kenapa ada orang tidak sakit, tapi kemudian menjadi super spreader, menjadi penular yang luar biasa. Karena itu kembali ke tips kita, social distancing benar-benar adalah kunci untuk menanggulangi adanya infeksi ini. Kita nggak tahu ya dok ya, mungkin di antara kita ini ada yang karir ya. Beberapa ahli sudah menyatakan bahwa untuk petugas kesehatan yang berdiri di lini pertama itu wajib menggunakan APD, Pak. Jadi kalau dulu di pedoman APD digunakan pada orang-orang yang benar-benar berhadapan dengan penderita COVID, ada panduannya. Namun sekarang sudah mulai ada himbauan agar APD digunakan juga saat kita berhadapan dengan orang sehat. Kenapa? Karena siapa yang tahu ternyata super spreader itu adalah petugas kesehatan. Jadi saya menyarankan untuk seluruh petugas kesehatan pergunakanlah APD, minimal masker, bukan hanya untuk melindungi kita dari orang, tapi melindungi orang lain juga dari penularan dari kita. Makasih. Mungkin ini ke Dr. Agung ya, karena ini ada dua ahli penyakit dalam kita. Ini berhubungan dengan olahraga nih dok ya. Dikatakan di sini dari SSB ya, Mas SSB. Saya pengurus dari sekolah bola anak ya. Dan jadi karena dia olahragawan, dia bertanya bagaimana cara berolahraga yang baik dilakukan di rumah ya dalam rangka pencegahan COVID ini. Jam berapa yang baik dilakukan, terutama untuk anak-anak usia 8, 10 dan 12 tahun. Ya, sebagaimana kita tahu, sekaligus ini pertanyaan dok, apakah benar yang dikatakan bahwa yang rentan itu hanya anak-anak dan orang tua atau manula saja? Ini sekalian pertanyaannya. Terima kasih. Ini bagi yang penggemar olahraga ini agaknya Bapak ya, yang biasa tenis Bapak ya, harus sabar untuk tidak bertenis Bapak. Jadi kenapa kok anak-anak sama orang tua yang lebih mengalami gangguan kesehatan? Karena memang usia-usia inilah yang imunitasnya mulai menurun untuk yang usia lanjut, kemudian yang usia anak-anak itu memang belum terbentuk secara sempurna. Mungkin ini nanti kalau untuk anak-anak bisa kita ikuti teman-teman
live streaming yang selanjutnya sebenarnya kita akan membahas COVID ini pada anak gitu. Sampai seberapa nakalnya sih si COVID ini pada anak-anak? Apakah sama nakalnya sama dengan anak-anak gitu ya? Nanti akan di live streaming setelah ini Ya, karena spesial anak. ya, ada spesialis anak gitu. Kemudian untuk olahraga yang tepat itu sebaiknya memang olahraga yang dilakukan di rumah gitu. Kita tetap diam di rumah. Ada beberapa alat olahraga terutama yang mungkin ada komorbid ya, ya. Misalnya diabetes itu tetap harus olahraga. Bisa kita lakukan dengan treadmill ataupun dengan sepeda statis di rumah atau bisa dengan catur ya Pak. Tapi harus jaga jarak ini. Tapi harus jaga jarak. Caturnya ini Ya susah. itu. Kita pakai catur yang Pakai kaki apa ya tongkat ya, Iya. orang ya. Jadi jangan menghindari, jangan saat kita ini diliburkan 2 minggu, malah anak-anak diajak ke waterboom gitu misalnya. Itu kan sudah tidak social distancing lagi gitu. Memberi anak-anak kita ajak ke tempat-tempat bermain yang umum. Kita ajak aja permainan-permainan edukatif yang di rumah. Kemudian itu yang pokoknya kita lakukan olahraga lebih banyak di rumah. Gitu. Mungkin itu Bang Chandra yang Ya, terima kasih Dr. Agung, Dr. Ronald tadi sudah menyampaikan jawabannya. Ini ke Pak Wali Kota lagi, Pak. Ini agak ekstrim ini, Pak, pertanyaan ini, Pak. Bagaimana jika ada yang tidak mau melapor di wilayah yang datang dari zona merah? Apakah ada sanksi dan denda yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini? Ini agak saya ekstrim. Terima kasih. Jadi kalau sanksi belum ada. Karena kalau kita berbicara sanksi, ini kan kita bicara masalah undang-undang atau perda. Undang-undang atau perda itu baru kita menginjak kepada sanksi. Ketika kita belum ada di sana, kita mau menjatuhkan sanksi juga tidak bisa. Ini sanksi yang berkaitan dengan masalah sanksi perda. Tetapi sanksi secara moral, ini sebetulnya juga sudah ada. Karena kini sudah ada maklumat dari Kapolri yang sanksi secara moral. Karena apa? Maka saya tadi sengaja setelah bersama-sama paham dulu, baru kita sama-sama mengatasi. Mudah-mudahan kalau saudara kita di luar itu paham tentang ini, nggak mungkin tidak melapor. Pasti ada melapor. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wali. Kita juga tahu Pak ya, ini saat ini beberapa tempat-tempat rekreasi bahkan tempat hiburan seperti karaoke semua sudah dihimbau untuk menutup ya, dan mereka sudah melaksanakan itu. Tapi tetap ada tempat-tempat yang masih tempat banyak mengumpul orang ini. Ini bagaimana Pak? Kedepannya tindakan daripada pemerintah daerah? Selalu kita mengingatkan dengan cara memberikan pemahaman. Kalau sudah kita berikan pemahaman, misalnya nggak mau paham, kita ingatkan. Nanti setelah diingatkan juga masih nggak paham ya, kita dengan cara lain. Intinya kita semua itu sepakat dan berantas corona. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wali. Nah, ini ada dari Aminuddin Zaki, tapi sudah jelas sebenarnya jawabannya. Yang perlu diisolasi mandiri itu yang berpulang dari luar negeri atau dalam negeri? Ini masih banyak juga masyarakat yang rupanya nggak tahu ya. Dalam negeri juga memang perlu mengisolasi diri kalau dia dari zona yang disebutkan di zona merah tadi ya. Silakan Bu, mungkin lebih tegasnya. Nah, Dr. Chandra, bahwa sekarang yang harus isolasi diri adalah yang masyarakat yang datang dari luar negeri ataupun dari dalam negeri yang kota-kotanya sudah terpajan. Itu ya? Ya, terima kasih Ibu Erla. Nah, ini ada juga nih lagi dari Infat Mutia. Ini ke Bu Erla lagi katanya nih. Pelaporan langsung ke puskes jika orang tersebut karir, bukankah malah menyebarkan ke orang lain? Seperti apakah kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus ini? Jadi orangnya disuruh melapor, apakah nanti datang ke puskesmas, apa bisa malah menyebabkan penyebarannya ini? Iya, terima kasih. Bisa menggunakan SMS atau WA atau telepon, silakan. Jadi memang di seyogianya yang baru datang di rumah saja, boleh keluarganya kalau mau yang datang atau lewat SMS.
Ya, terima kasih Bu. Nah, ini dari Nurlina Sirait. Mungkin ada yang kenal di sini ya. Apa harus ada hasil swabnya baru bisa dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Yani? Ini rekan di Rumah Sakit Lampung Timur ya, di Sukadana. Ini pertanyaannya, apa harus ada hasil swabnya baru bisa dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Yani? Silakan, siapa yang bisa menjawab ini antara nggak enak yang jawabnya, kalau di rumah bisa menjawab sendiri ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Nurlina. Jadi hasil swab, izin menerangkan sedikit bahwa swab itu adalah pemeriksaan PCR, belum bisa dilakukan di Lampung. Jadi orang yang dilakukan pemeriksaan swab akan diambil sampelnya dari bagian hidung paling belakang, kita sebut orofaring. Kemudian sampel itu di-packing melalui media transport, dikirim oleh yang pengambil ke Dinas Kesehatan. Lalu Dinas Kesehatan akan packing, kirim ke Jakarta, oleh lab di Jakarta. Nanti dari lab di Jakarta akan diberi pengumuman. Biasanya kalau negatif langsung diumumkan, tapi kalau ada yang positif agak lama karena menunggu diumumkan secara resmi, seperti yang waktu di Abdul Muluk kan agak lama hasilnya. Jadi kapan rujuk ke Ahmad Yani ini rasa-rasanya tidak perlu menunggu hasil swab, karena hasil swab itu agak lama. Apabila orang dengan kriteria pasien dalam pengawasan itu sudah bisa dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Yani Metro, yaitu orang dengan gangguan pernapasan, demam, dan ada pneumonia. Jadi ada dengan pneumonia, jadi kita minta ada bukti dari ronsen torak minimal. Itu sudah jelas dicantumkan di SOP yang dibuat oleh Dinas Kesehatan, bahwa apabila ada orang batuk pilek itu di ronsen dulu atau diperlukan pemeriksaan lain. Apabila positif ke arah PDP belum pasti COVID ya, cuman ada gangguan pernapasan berat, itu baru dirujuk ke Ahmad Yani. Nanti di Ahmad Yani akan di swab. Seperti itu, Dr. Chan. Ya, terima kasih Dr. Ronald. Tidak terasa ya, sudah 1 jam lebih ya kita mengadakan live streaming ini, dan begitu antusias sekali masyarakat dengan pertanyaan-pertanyaannya. Namun sebelum kita menutup acara ini, ada pertanyaan satu lagi Pak, ya, disampaikan masyarakat. Bagaimana, apakah sudah sampai turun sampai ke lini terbawah, misalnya sampai ke Pak RT, Pak Lurah, dan Pak Camat, ini tentang sosialisasi ini, karena di Metro ini masih banyak anak-anak sekolah yang diliburkan berkeliaran Pak, dan tidak ada satgas atau petugas yang berwenang untuk melarangnya gitu. Saya pernah juga mau coba turun ya untuk melarangnya, tapi aduh, memang siapa gua, nanti malah dibentak sama orang tuanya gitu Pak. Mungkin dari Pak RT dan apa mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih. Jadi tim sudah kita bentuk. Jadi pada hari Senin kemarin sudah kita bentuk, kita ada 35 tim. 35 tim ini terbagi 2. Yang 5 tim adalah tim pengawasan. Yang diawasin adalah anak-anak SD, anak-anak SMP, dan juga ASN. Ini 5 tim. Nah, yang 30 ini semua kita keliling sosialisasi tentang beberapa poin yang harus dilakukan oleh masyarakat. Selalu kalau orang Jawa bilang woro-woro, sampai hari ini, sampai kemarin pun alhamdulillah saya masih mengikuti, mendampingi tim itu. Hanya hari ini saya nggak ikut. Jadi kemarin kami bisa mendampingi, tapi yang 5 ini pengawasan. Yang diawasi terutama tempat-tempat fasilitas umum, pasar, tempat rekreasi. Saya menyampaikan dengan yang 5 tim ini, ya kalau ada ASN yang keluyuran, tangkap. Kalau ada anak-anak SD SMP, ingatkan, hari ini bukan libur, pulang ke rumah masing-masing. Dan juga saya pantau kepada kepala dinas pendidikan bahwa mereka sudah dikasih tugas belajar oleh guru setiap materi. Bahkan hari ini saya sekali lagi minta ditambah 1 materi tentang corona. Jadi hari ini alhamdulillah materi corona sudah masuk ke semua SD dan SMP. Terima kasih. Ya, terima kasih. Suatu acara yang luar biasa pada siang hari ini,
kita bisa langsungkan, dan antusias masyarakat luar biasa sekali dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan kiranya ini bisa menambah pengetahuan daripada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa mengambil bagian dalam pencegahan COVID-19 ini, dengan cara kita sama-sama ada hashtagnya itu Pak ya, tetap tinggal di rumah saja. Ya, jadi mohon sekali bantu kami tenaga kesehatan yang sekarang sedang berjuang di lini depan, di garda terdepan, agar nantinya kami selalu tetap kuat ya untuk menghadapi ini ya. Kami terus terang bagaimana sebagai manusia biasa juga punya kelemahan ya. Ketika saudara-saudara kami di luar sana mau sama-sama dengan kami berjuang juga dengan tetap tinggal di rumah saja, dan mendoakan kami yang di garda depan ini, kami akan tetap semangat ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Wali Kota yang sudah meluangkan waktunya Pak. Aduh, ini suatu surprise sekali bagi kami, Bapak mau bersedia datang. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Kepala Dinas ya, Bu Erla, yang sudah juga bisa hadir, dan tentunya kepada Ketua ID Dr. Agung, dan yang tidak pernah henti-hentinya terus menyuarakan ini baik di WAG kami ya, terus bagaimana supaya kami tetap bersemangat dan membuat ide-ide baru supaya masyarakat bisa tersampaikan pesan-pesan ini, yaitu Dr. Ronald spesialis penyakit dalam ya, dan teman-teman juga yang sudah sibuk hari ini, terutama ada beberapa dari tadi ada toko yang sudah membantu kami menyediakan peralatan ini dengan harga yang murah, di toko apa saya tadi lupa. Ya, saya juga harus menyampaikan terima kasih saya kepada toko Gama Elektronik ya, toko Gama Elektronik ya, Bu Haja, terima kasih atas bantuannya ya, sudah memberikan harga khusus sehingga acara kami dapat terselenggara lumayan baik hari ini. Demikian, kami tetap sekali lagi mengatakan bantu kami dengan tetap tinggal di rumah saja. Sekian, terima kasih. Kami akan kembali pada hari berikutnya.